Serba salah itu dia. Nggak pernah benar. Oh my god, kayaknya cocok deh Amanda. Kayak gini kayak cocok gak sih? Nah, itu bisa dibaca-baca sebelum ke sana. Monggo yang Clarissa sama Pak Irus, gak usah dengerin ini ya, kamu fokus aja sama pelajaran kamu. Belajar ya Miss. Chat. Ya, ya Arya sama Ulum kan. Ya, baik. Nah, ini di modul yang sebelumnya pengantar sebelum kita udah masuk. Ini di prinsip estetika seni ya, prinsip itu adalah cara pandang. Cara pandang, cara menata, jadi prinsip itu cara. Kalau prinsip komposisi kemarin berarti cara mengkompos atau cara menata. Kalau yang di prinsip estetika seni ini berarti cara pandang, prinsip dasar. Anda mau berpijak di yang mana? Apakah yang seni pramodern dengan aturan seperti ini? Kalau pramodern atau tradisional, Anda harus apa ini namanya? Menjaga aturan-aturan. Jadi aturan-aturan kalau bikin batik di Madura gimana, aturan-aturan kalau membuat batik di Jogja bagaimana, itu harus dijaga. Itu untuk tradisi. Jadi ada aturannya, ada hukum-hukumnya yang sesuai dengan ini, sesuai dengan aturan secara turun-temurun. Seperti apa, harus patuh kalau yang tradisional. Sementara kalau yang modern, seni sebagai aktivitas kreatif, dan ini adalah gaya pribadi. Jadi eksperimen, dia tidak bersumber dari tradisi. Jadi terserah pada manusianya mau membuat seperti apa. Itu yang seni modern. Kemudian yang kemarin kita lihat yang agak aneh-aneh, tapi membuat kita berimajinasi, membuat kita berpikir, membuat kita bertanya-tanya pro kontra, atau dengan kata lain karya itu lebih mengajak kita untuk berkomunikasi. Mengajak berkomunikasi, kemudian mereka melepaskan kotak-kotak genre, melepaskan kotak-kotak klasifikasi. Oh ini 2 dimensi, oh ini 3 dimensi. Nah itu pada seni postmodern, nah itu dilepas semua, jadi nggak ada aturan. Postmodern itu tidak punya aturan, bebas sebebas-bebasnya. Contoh karya musik, oh ya ini pada kali sepanjangnya itu kayak Billie Eilish. Billie Eilish pernah bilang, kamu genrenya apa? Aku nggak pakai genre. Pokoknya apa yang aku pikirkan cocok sama lagunya, ya aku bikin aja. Nah, itu berarti dia sudah masuk di postmodern. Tapi sebenarnya bagaimana kita membaca postmodern, ada baiknya kita belajar juga kepada modern dan tradisional. Biasanya karya-karya postmodern ini ternyata juga ada terinspirasi dari tradisional, ada bisa masuk pada ciri-ciri yang ada di modern, ya. Jadi di sini lebur batasnya, kalau yang postmodernnya melebur batas disiplin ilmu yang berbeda, gabungan gaya, kemudian
nggak nggak ada ini ya, nggak ada batasan apapun. Kamu boleh campurkan sama seni tari, kamu boleh campurkan sama seni musik, Kak. Itu bebas banget. Seni arsitektur campur sama seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, sembarang. Memang seperti itu ya. Ada lagi jenis yang baru. Nah, ini memang hadirnya barusan ya, seni media baru. Itu kalau kamu mau baca-baca tentang media baru, di sini ada tambahan teknologi listrik, computerized, digitalized kayak gitu. Ya. Oke. Nilai estetis. Nah, nilai estetis itu ada dua. Ada yang ideoplastis, ide. Nah, idenya kuat. Itu ya, gampang ya. Ideoplastis itu idenya kuat. Kalau yang dua, fisioplastis itu secara fisik. Jadi penggarapannya yang kuat. Jadi skill garapnya. Jadi ngelukisnya yang kayak waktu contoh kemarin itu yang ngelukisnya dengan teknik yang sulit, teknik yang tinggi, itu berarti fisioplastisnya kuat. Kalau yang seperti super flat, nah super flat itu kan tekniknya nggak terlalu sulit, tapi konsep isinya kuat tentang kebahagiaan, ideoplastisnya yang kuat. Seperti itu. Nah, sekarang untuk bentuk visual. Bentuk visual itu ada yang representatif, ada yang non-representatif. Kamu coba baca dulu. Yang non-representatif itu bisa ini yang dibilang abstrak. Dibilang abstrak itu yang nomor 2. Karya yang abstrak istilahnya ini non representatif. Representatif itu kembali presentasi. Nah, artinya presentasi? Kembali menampilkan. Ya. Menampilkan kembali ya. Jadi kalau representatif ya kamu menghadirkan bentuk-bentuk yang sudah ada, kamu tampilkan kembali. Nah, sementara kalau untuk yang non representatif yaitu simbol. Jadi kayak apa ya? Nih, titik garis bidang toilet, lambang di toilet. Perempuan sama laki-laki. Itu ya, itu non representatif ya. Jadi perlambang. Jadi enggak di lambang di toilet apakah fotonya perempuan sama fotonya laki-laki yang dibaca? Enggak. Satria? Ini kayak model. Yang lambang di toilet membedakan toilet wanita dan toilet laki-laki itu gambarnya foto atau foto perempuan, foto laki-laki atau apa? Yang kamu ingat? Model kayak berpakaiannya, Miss. Oh iya, bajunya kalau perempuan apa? Pakai rok, Miss. Pakai rok. Kalau yang laki-laki? Celana. Oke, berarti mengidentifikasi dari busananya. Ada yang lain? Pernah lihat yang unik waktu kalian makan di restoran atau di kafe gitu? Biasanya aneh-aneh. Sekarang. Pak, yuk. Toilet. Selain rok sama celana. Tempatnya agak Jawa. Pernah lihat gak? Yang tempatnya konsepnya Jawa. Toiletnya gambarnya apa? Iya. Enggak sih, Miss. Kalau saya itu Miss, pengalamannya itu yang jadi yang perempuan itu toiletnya segitiga kebalik gitu, Miss. Oke, ya, kayak segitiga terbalik. Segitiga yang puncaknya di atas, yang perempuan apa laki-laki? Yang laki-laki kan ada lingkaran, terus segitiga yang ke atas yang hadap ke lingkaran itu laki-laki, kalau yang sebaliknya itu perempuan. Yang dasar apa yang ada horizontalnya di
bawah yang segitiganya gini, Iya, itu perempuan apa laki? laki-laki. Iya, Ya. laki-laki. Ya. Kalau yang perempuan itu malah justru yang kebalik. Ya. Sekarang pada struktur wanita, bagian yang lebar, Kebalik ding, Miss. Kebalik. Salah. Yang perempuan itu memang daerah panggulnya lebih besar, sehingga segitiganya di bawah. Sementara laki-laki dadanya bidang. Ya, dadanya bidang, Yes. sehingga segitiganya begini. Bagus, terima kasih. Ini siapa ini? Arya. Oh ya, itu teman-teman. Jadi membaca simbol. Nah, bentuk-bentuk seperti itu adalah salah satu contoh bentuk non representatif. Tapi kita masih bisa mengkorelasi dengan ilmu-ilmu tadi, ilmu biologi mengenai struktur tubuh, perbedaan antara wanita dan laki-laki. Jadi segitiganya balik-balik. Ada yang pakai itu tata rias rambut. Kalau perempuan Jawa pakai Konde. pakai apa? Kalau perempuan Jawa, manten Jawa pakai apa? Kalau laki pakai apa? Kalau cowok kalau cewek pakai apa? Yang laki-lakinya pakai belakon itu tuh. Gambarnya gitu. Itu konsep dari Jawa. Atau ada yang pernah lihat belum ya? Yang ceweknya pakai apa namanya itu? Konde, Miss. Ya, kode atau sanggul ya. Itu sama siapa? Imam ah? Ya. Iya, Miss. Ya. Gitu. Jadi kita membaca ciri-ciri ya. Kuat sekali simbolnya. Kalau cewek pakai sanggul, kalau cowok pakai blangkon. Ada yang pakai blangkon, ada yang pakai topi raja itu, topinya Hamengkubuwono. Itu kalau biasanya di konsep Jawa seperti itu. Kita akan menyesuaikan dengan tema-temanya. Oh ya, baik. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini kita akan menganalisa aliran lukis. Nanti kelompok 1 dan kelompok 1 akan bahas ini aliran lukis yang halaman 1, 2. Kemudian yang nanti presentasi ya. Jadi ada waktu 30 menit 20 menit sampai jam 9 untuk presentasi. Itu presentasi. Kamu yang kelompok 1 kalian baca. Jadi di sini ada naturalisme, impresionisme, dan ekspresionisme. Nah, yang A ini apa? Yang B ini apa? Yang C ini apa? Terus ciri khasnya apa yang membedakan? Kamu lihat D sama E juga. Yang nomor 2, nah, ini ada 4 macam. Nah, realisme, naturalisme, hiperrealisme, surrealisme. Kamu juga bisa cari dari sumber bacaan ya terkait perbedaannya. Kamu bisa melihat sekaligus membandingkan dengan teori-teori yang ada di luar sana. Yang nomor 3, ini tentang kubisme. Jadi ada 2 macam, termasuk yang mana? Ini disertai alasan ya, 4 contoh. Jadi yang termasuk analitis yang mana, termasuk yang sintetis yang mana. Teman-teman bisa membahas itu berdasarkan dari arti dari klasifikasinya. Apa sih maksudnya analitik? Analisis itu artinya apa? Sintesis itu artinya apa? Terus yang terakhir, yang keempat, ini. Ada naturalisme sama romantisme. Ya, yang ke bawah ini nanti tambahan ilmu aja. Soalnya tahun kemarin itu kan ada ujian. Ujiannya itu semua. Seni batik, seni lukis, seni patung, seni luar biasa ya. Ini buat baca-bacaan aja. Oke, kalau untuk genre ini penting sekali supaya nanti teman-teman bisa mengetahui apa yang digunakan di postmodern. Jadi sekarang kita mundur ya teman-teman ya. Jadi di era modern
itu tergolong-golong atas genre-genre. Pada era postmodern melepas batasan genre, gitu ya. Jadi kita mundur dulu untuk belajar genre. Baik, saya akan membagi. Untuk yang seni musik nanti nggak usah masuk breakout ya, tetap di luar saja.